Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Buka Alkitab kita dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita boleh baca bersama-sama. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, saudara. Situasi yang sama mungkin juga sedang terjadi dalam kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Situasi apa? Situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Atau mungkin kita sebagai pemimpin, entah itu pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin di dalam perusahaan, atau mungkin di dalam jabatan-jabatan yang lain. Musa dan Harun tentunya adalah pemimpin. Yosua dan Kaleb nanti kita akan lihat menjadi pemimpin masa depan. To the next generation. Yang kita kenal dengan Joshua's generation. Tetapi ketika kita melihat 3 unsur di sini, Musa dan Harun sebagai senior, Yosua dan Kaleb sebagai pemimpin mendatang, maupun masyarakat pada saat itu, yaitu umat Israel, mengalami tekanan yang sama. Tekanannya adalah bagaimana mereka bisa memenangkan masa depan. Bagaimana mereka bisa hidup, mereka bisa menjadi orang yang berkemenangan. Ini yang menjadi tema di dalam khotbah saya pada pagi hari ini, kebaktian yang kedua. Dan saya ada juga dalam situasi seperti itu. Di mana ibu saya juga sedang ada dalam keadaan lemah. Tidak berdaya di rumah sakit di Kelapa Gading. Kami sudah mencoba 14 hari. Dan kami adalah pribadi mungkin yang jauh dari sempurna. Karena Tuhan adalah sumber kesempurnaan itu. Dan rasanya gitu, saya kurang dari banyak hal. Saya udah mencoba yang terbaik. She's my mom. My dearest, my lovely mom. Kalau Anda tanya kepada saya nggak mau melayani gitu. Nggak mau melayani lagi. Hancur. Pendarahan. 3,5, 4,5 liter keluar. Seorang wanita 76 tahun. Dan saya tahu dia berusaha untuk itu. Saya juga udah berusaha, saudara. Sudah. Memberi yang terbaik.
Saya sering kali iri lihat orang masih berbincang dengan ibunya gitu. Kalau saudara masih memiliki orang tua, pakai itu. Sebagai hamba Tuhan adalah sesuatu yang paling menyenangkan bila juga mampu membahagiakan orang tua. Dia menjadi inspirasi dalam hidupku. Gak gampang memang. Banyak orang bilang pendeta bisa lalui, tapi gak gampang. Saya udah berusaha yang terbaik, tapi saya tahu Allah pemilik segala sesuatu. Saya bisa buat apa? Saya bilang sama Tuhan, saya nggak usah jadi siapa-siapa, nggak usah. Asal dia bisa menyelamatkan ibu saya. Buat apa juga kekayaan, hikmat, dan juga nama besar. Tapi membaca firman ini, saya juga melihat hal yang sama yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saya juga harus pimpin keluarga saya untuk maju ke depan. Mereka juga berharap banyak kepada saya. Kami 7 keluarga, saudara. Dan saya jadi tumpuan mereka. Kalau saya nggak kuat, mereka hancur. Tapi kalau saya nggak kuat, saya lari kemana gitu. Biasanya saya selalu ke ibu saya. Kita ngobrol, kita berbincang. Dan bagi saya ngobrol 5 menit sama dia, udah seperti 20 jam. Saya bisa dapatkan kekuatan. Jadi anak-anak muda di tempat ini, kalau Anda masih punya seorang ibu, Anda juga harus hargai. Amin. Itu kesempatan waktu yang terbaik. Waktu saya di Bali kemarin, saya lihat ada teman saya berbincang dengan ibunya. Hati saya patah. Dan saya dekati dia. Waktu ditanya, what's the matter, Pastor? Saya bilang, you have a lucky relationship. Saya bilang, keep it that way. Tetap begitu. Ibu saya mau ngomong sekarang gak bisa. Dia hanya lihat saya. Dan kalau saya masuk, kalau saya bilang, Dahma, dia hanya lakukan, gitu, gak bisa ngomong. Tiba-tiba keluar air mata, dan saya tahu itulah perkataannya. Dan memang, seberat-beratnya masalah, kita harus tampil jadi pemenang. Itu intinya. Dan saya tahu, tapi sebagai manusia biasa, ada hal yang saya bisa tahan, tapi sometimes ada hal yang saya tidak bisa tahan. Nah, kalau sampai hari ini dia masih bisa bertahan hidup, itu semua juga karena Tuhan kita yang hebat. Dan kalau sampai keluarga masih juga bisa bersatu dalam tuntunan Tuhan, itu juga semata-mata karena Tuhan yang hidup. Saya yakin dan percaya. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang harus kita miliki supaya kita masuk dan disebut sebagai orang yang menang itu? Sama seperti bangsa Israel, yang pada akhirnya bahkan Yosua dan Kaleb menjadi pemenang yang sesungguhnya. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-7. Baca sama-sama ayat yang ke-7 dari kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, dan 3. Dan berkata kepada segenap umat Israel, apa yang dikatakannya? Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah
Luar biasa baiknya. Dan ini yang saya jaga. Kalau saya bicara di gereja, ya, saya tahu bahwa Tuhan yang berbicara. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk saya masih tetap bisa berdiri. Yang pertama adalah, Yosua dan Kaleb adalah 2 dari 12 pengintai. Yang disuruh oleh Musa karena Tuhan yang berfirman. Anda lihat di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13, tuh ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Karena disuruh Tuhan, jadi Musa menyuruh tiap-tiap pemimpin dari tiap-tiap suku bangsa Israel. Dan terpilihlah 12. Nah, dari 12 itu, yang berkata bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, hanya 2 orang. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Nah, kalau Anda lihat di dalam ayat yang ke-27 dari pasal yang ke-13, 10 yang lain bilang begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, lihat ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek, diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus. Semua perkataan yang menakutkan. Semua yang nadanya miring, negatif. Waktu mama saya masuk ke rumah sakit, darah pertama keluar di rumah 1 liter. Di rumah sakit 3,5 liter. Dan dokter nggak bisa kejar itu darah dengan transfusi yang cuma tes. Terpaksa dokter kejar dengan gitu. Dan itu membahayakan otak, kata dokter. Saya bilang sama dokter, teruskan. Nggak apa-apa. Dan dia bilang, kami serba salah. 4 dokter udah nyerah. Kalau saya dengar itu perkataan, mereka sekolah. Mereka orang-orang pintar. Mereka orang hebat. Sama mungkin dengan Anda di ruangan ini, dengar masalah persoalan dari orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang layak dipercaya. Memang begitu keadaannya. 12 orang lihat yang sama. Bukan berarti bahwa Yosua dan Kaleb terus melihat orang kecil-kecil. Enggak. Lihatnya juga orang-orang raksasa, besar-besar. Kota-kota yang berkubu. Kalau Jakarta sekarang diancam dengan krisis atau apapun, masalah persoalan bisnis, semua juga mengalami hal yang sama, saudara. Setuju? Tapi saya mau katakan, atau Alkitab lah ingin mengajar kepada saya dan Anda di tempat ini, tetap memiliki paradigma Allah. Amin. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Nah, di tengah-tengah keraguan-raguan, ketakutan, Tuhan tenangkan saya dan bilang begini, tetap miliki paradigmaku, pemahamanku, kepositifanku. Jadi saya bawa itu semua keluarga, saya bilang, ayo, 20 orang lebih. Kita berdoa buat mama. Sempat hilang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sempat hilang. Atasnya tensi darah 15, bawah 0. Udah habis. Dokter kejar kita, keluarga lu main dong. Di ICU. Kita dorong-dorongan, hayu kalau udah dipanggil, keluarga lu main dong. Pasti ada sesuatu. Didorong 2 kakak saya dan adik saya. Susternya bilang, wah, aduh kan gawat ini. Nah kita tapi kita sama-sama bilang, ada Tuhan, ada will be. Dan dia bilang, kami mau pasang nih mesin. Karena udah gak dapet. Tanda tangan.
Dan langsung kamar ditutup, 8 orang, 12 orang ada di kamar. Itu. Dan kami tunggu, dan adik-adik saya udah gelepak, udah pukul tembok. Nah kalau yang perempuan pukul tembok nih, yang laki pukul apa gitu. Dan saya bilang kepada anak-anak saya, kepada istri saya, come on. Kepada saya bilang, ayo kita punya Tuhan yang luar biasa. Kan Oma belum habis. Ya tapi katanya udah gak ada, ya udah. Ya kalau memang dia habis, ya tetap baiklah buat kita. Tapi kalau dia masih tetap hidup juga tetap baik buat kita. Saya udah puasa. 24 jam gak makan berhari-hari sudah. Saya mulai dari jam 6 sore, nanti makan lagi jam 6 sore. Buka setengah jam, turun 10 kilo. Jadi kalau saudara ingin menurunkan berat badan, ya kalau Anda terlibat masalah cepat. Saya juga kumpulkan dana, saya bilang kepada keluarga saya, udah. Saya mau pinjam dari bank untuk renovasi rumah saya yang lama. Berbulan-bulan. Nggak turun itu uang. Alasannya ada aja. Khususnya pekerjaan. Apa sih pekerjaannya? Pendeta. Waduh, bayarnya bagaimana ya Pak? Ya saya bilang, saya nggak tahu gitu. Jadi rada susah di situ. Dan saya udah bilang sama istri saya, udahlah. Nggak usah dipikirin itu bang. Ibu saya masuk hari Minggu, 2 minggu yang lalu, hari Senin dini hari, itu bisa bank keluar hari Kamis. Hari Selasa dia hubungin kami bang. Kamis kita tanda tangan. Keluar 700 juta. Dan saya bilang sama istri saya, udah ini pasti dananya parkir untuk Oma, pasti. Bener. Sampai hari ini Oma udah keluarkan biaya udah hampir 400 juta. Saya bilang sama istri saya, kita juga harus memiliki paradigmanya Tuhan. Lihat, Tuhan sediakan ini semua karena dia tahu mama saya akan masuk ke rumah sakit. Dan saya juga yakin dan percaya, jangankan harta, nyawanya pun kalau Tuhan mau dia bisa tolong. Dan tetap dalam usaha. Tiba-tiba ada teman saya sama dengan 10 pengintai. Datang ke rumah sakit, dia teguhkan, kuatkan, amin. Tapi ujungnya ada aja yang bilang, Papa saya juga begitu Pak, 7 tahun yang lalu. Habis 2 rumah gitu. Saya langsung, oh Yesus, kenapa kau kirim mereka si Tuhan? Ada lagi beberapa jam kemudian, ibu-ibu bertiga, temu istri saya ada di situ, Pak, kuat ya Pak ya. Oma berapa hari rencananya mau di ICU, saya nggak tahu. Cepet keluarin Pak dari ICU. Ibu saya dulu 1 miliar lebih, ampun deh. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kau kirimkan yang seperti ini? Tuhan bilang begini buat saya, biar kau juga memiliki paradigmaku. Tapi di samping orang-orang yang melemahkan, ada orang-orang yang menguatkan. Sekarang tergantung dari kita. Kita mau pakai yang lemah atau mau yang kuat. Amin, saudara. Kalau kita mengenakan pemahaman, pemikiran Tuhan dalam hidup kita, maka kemenangan itu jawaban Tuhan apapun kita tetap menang. Entah itu mencari jodoh, entah itu mencari pekerjaan, entah itu ada di dalam pemerintahan, entah itu ada di dalam pekerjaan, entah itu ada dalam pergumulan apapun. Yosua dan Kaleb memilih untuk berkata bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Dan waktu dokter katakan 4 dokter angkat tangan, dan dia bilang kepada saya, apa yang harus saya perbuat? Dan saya bilang, dokter yang lebih tahu dari saya. Apa yang harus dokter perbuat? Dia bilang, if I were you. Kalau saya jadi kamu, jadi Anda, kalau itu adalah ibu saya, maka saya tidak akan biarkan untuk masuk ke endoskopi kedua. Karena apa? Karena tekanan darahnya itu saudara cuma 47. Dan HB-nya cuma 5. Untuk sampai ke endoskopi yang baik gitu, HB-nya tuh harus 9, 11. Tapi waktu saya bilang teruskan. Dan saya mau lihat, kalau begitu Bapak tanda tangan, oke. Berbahaya Pak? Enggak apa-apa.
Dan saya bilang endoskopi luar biasa baiknya. Saudara percaya nggak? Ketika dia masuk ke ruangan endoskopi, dikeroyok 4 dokter, 3 dokter, 4 dokter, dan beberapa suster. Ketika mereka keluar, dokter yang mengendoskopi keluar lari, yang kedua dokter operasi bedah itu ya keluar, dan yang ketiga dokter keluarga. Dan dokter yang bedah bilang, kami nggak jadi bedah karena itu adalah alternatif terakhir, lambungnya. Dan ternyata di endoskopi itu mampu diketemukan dan diklip semua. Dan pada saat mereka mau endoskopi dalam 2-3 menit, darah ibu saya dari 47 naik sampai 70 lebih. HB dari 5 naik jadi 9. Kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Meskipun hari ini masih ada di ICU. Meskipun kata orang katanya akan menghabiskan biaya, tetap saya memiliki paradigma Tuhan. Meskipun rasa-rasanya berat untuk melayani pekerjaan Tuhan sementara orang tua sedang terbaring sekarat. Tapi saya memiliki pemahaman Tuhan aja udahlah. Saya mau milih, saya yakin saya melayani di sini, Tuhan saya akan melawat juga dia. Dan waktu saya pergi di Ambon itu 2:30 pagi dan ibu saya dibawa dari rumah itu dengan pendarahan 1 liter 2:30 pagi. Jadi bedanya kan 2 jam. Sini 2:30, Ambon 4:30. Dan saya memiliki paradigma begini. Orang lain bilang, aduh kalau tahu Bapak nggak usah pelayanan di Ambon. Sebaliknya saya bilang begini, justru saya pelayanan di Ambon, saya yakin Tuhan saya tidak pernah curang. Saya di Ambon bukan bikin apa-apa, tapi saya melayani Tuhan. Betul, jam 10 pagi saya bisa sampai di sini. Setelah melalui penerbangan. Garuda itu jam 7.45. Saya masuk, saya majukan. Ada Lion di situ. Kami tiba itu jam 7:05 di bandara. Kami tiba di loket Lion itu 7:10. 7:12. Pesawat berangkat Lion 7:15, kita go show. Tapi saya bilang kepada teman-teman saya, pasti ada 2. Dia bilang, belum tentu Pak Pendeta. Ada pasti 2. Terus saya langsung bilang, 2. Teman saya bilang, enggak, belum 2, pasti ada 2. Dan betul. Kasirnya bilang, ada Pak, tinggal 2. Terus teman saya bilang, iya boleh Pak. Terus saya bilang lagi, nomor 1, nomor 1. Jadi itu di depan. Teman saya bilang, iya tergantung bangku. Saya bilang, minta nomor 1, pasti dia kasih. Dan tiba-tiba Lion bilang begini, ada nomor 1. Dan itu enggak mampir di Makassar kalau enggak 45 menit. Istri saya naik yang belakang itu saudara, naik pesawat asli gitu. Dia tiba di rumah sakit 1:30 dan macet luar biasa. Saya tiba di rumah sakit jam 10 dan ibu saya butuh saya. Begitu saya masuk, orang-orang teriak, ini yang ditunggu sebelum menghembuskan nafas. Aduh. Kita dengar begitu kan goyang gitu loh. Tapi begitu kita masuk, ibu saya lagi meregang nyawa. Karena kehilangan darah yang begitu banyak. Tapi waktu saya sampai, saya bilang, hai Ma. Dan dia lihat saya tuh, gitu kayak dia melotot. Ya. Saya bilang, hai Ma. Ini hamba Tuhan yang Mama pernah lihat dalam mimpi. Ini hamba Tuhan yang dari umur 12 tahun Mama sudah prediksi dan bernubuat. Ini hamba Tuhan yang Mama bilang, yang Mama ajar tentang firman, Mama ajar tentang kebenaran. Harus hidup benar di hadirat Tuhan yang memberikan firman Tuhan ini. Dan ibu saya nah kalau begitu, kalau Mama udah mengangguk berkali-kali, berarti Mama akan dijagai Tuhan dan Mama mampu bertahan. Sampai hari ini masih bertahan. Dan ada beberapa obat yang sudah dikurangi. Berarti kan ada pemulihan. Tetap berharap. Dan dari panggung yang kudus ini saya minta biar saudara menyelipkan doa untuk ibu saya. Ya biar Tuhan tolong. Tapi miliki paradigma Tuhan. Jangan miliki paradigma manusia, paradigma dunia. Rugi. Nggak bisa, nggak mungkin. Mana mungkin sih di zaman seperti ini. Susah. Gitu. Kalau udah begitu ya susah semua. Tapi kalau kita bilang pasti luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Pasti ada pertolongan dari Tuhan. Sesusah-susahnya dunia, pasti Tuhan akan memberikan kemudahan buat kita.
pasti ada jalan keluar. Amin, saudara. Yang kedua, bukan hanya memiliki paradigma Allah yang benar. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-8. Ayo, baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau tanya dengan Anda, saya kembalikan buat Anda. Gitu. Yosua dan Kaleb bilang, jika Tuhan berkenan kepada kita. Saya tanya kembalikan buat Anda, kira-kira pikiran mereka berdua, kira-kira mereka berpikir Tuhan berkenan apa tidak? Amin. Amin. Berkenan. Jika Tuhan berkenan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti berkenan kepada umatnya. Amin. Kepada umat bangsa pilihannya yang sudah ditentukan, dijadikan, dilahirkan, dipilih, dipanggil. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua, sang pemenang itu selain memiliki paradigma Allah, pasti memang dia dilahirkan untuk jadi pemenang. Beda antara dididik jadi pemenang dan dilahirkan untuk jadi pemenang. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum kita lahir, Yesus yang telah menang terlebih dahulu buat kita. Jadi saya percaya itu. Meskipun saya lihat banyak perkara-perkara yang menjatuhkan, tapi saya tetap percaya gitu. I was born. Aku dilahirkan to be a winner, untuk jadi pemenang. Anda di ruangan ini memang dilahirkan, dipilih, dijadikan, ditentukan, dipanggil oleh Tuhan untuk jadi pemenang. Bukan untuk jadi pecundang. Bukan untuk menjadi orang yang kalah. Untuk menjadi orang-orang yang di bawah. Tidak. Tapi jadi orang-orang yang menang. Dan ternyata betul. Saya parkir itu dana 700 juta buat ibu saya. Tapi yang saya mau bersaksi buat saudara, selama dalam perjalanan, Tuhan itu kirim hamba-hambanya, orang-orangnya, untuk membela pekerjaannya. Ada aja. Waktu saya mau masuk rumah sakit, terus karena dia mau dirawat gitu, itu dia punya kamar ICU VIP-nya aja itu 5-8 juta per hari. Dan setelah dia keluar dari endoskopi yang kedua, kami sudah diberikan tagihan itu 161 juta. Kemarin tagihannya sudah 300 juta lebih. Dengan obat udah 400 juta. Tapi lihat, dilahirkan untuk jadi pemenang. Enggak berkekurangan, cukup aja, ada. Orang yang baru beli ruko, terus untung. Orang yang baru beli pabrik, orang yang baru beli rumah, untung. Kemarin dia bawa cicitnya yang patah tangan. Dia bilang kepada saya, Pak, saya mau bawa cici saya deh di rumah sakit yang ibu bapak dirawat. Sedangkan anak saya tuh lagi dirawat di rumah sakit yang satu. Saya bilang, gabungin aja Pak. Biar nggak repot, anak dengan cici bapak jadi gampang. Enggak. Dia bilang, saya mau cici bapak dekat rumah sakitnya ibunya Pak Yohan. Saya tanya kenapa? Enggak, saya bisa ngobrol sama Pak Yohan tiap hari. Siapa yang taruh itu hati? Tuhan. Begitu dia taruh, ya, dia kan harus taruh deposito. Dia bawa 55 juta. Uang kontan dia. Terus dia bilang, rumah sakit, saya mau taruh 50 juta. Dia bilang itu. Dia udah bilang begitu sama rumah sakit. Rumah sakit bilang apa, saudara? Nggak usah Pak, 10 juta aja dulu. Akhirnya dia pegang itu, dan lebihnya ada berapa juta dia pegang untuk hal-hal yang lain. Akhirnya dia pegang itu 49 juta. Makan malam ketemu saya. Saya lihat mobilnya masuk. Saya bilang sama istri saya, Ma, itu temanku tuh, telepon ajak makan, kesian, kan dia taruh untuk, mau deket-deket sama saya. Dia bilang, kemana Bu? Pak, itu 50 meter dari rumah sakit. Dia putar balik itu mobil. Duduk di situ, bulak, balik, dia liatin muka saya. Saya nggak minta uang 1 sen, itu bukan tipikal saya.
Kita ngobrol satu keluarga kiri kanan, dia liatin, saya bulak-balik depan saya, makan lagi, dia ketawa, senyum lagi. Setelah hati saya bilang, kenapa sih Pak lihat-lihat? Nggak lama dia bilang, Pak saya boleh ngomong sebentar sama Bapak? Boleh, kita keluar dengan istri. Terus dia buka, dia punya tas. Terus dia bundelan itu 45 juta dia dorong. Pak nggak tahu kata Tuhan, saya mau kasih buat cici saya 50 juta, masa rumah sakit bilang cuma 10 juta, saya pikir nih duit buat apa, saya pikir saya lihat muka Pak Yohan kayaknya cocok buat Bapak gitu. Saya masih ngomong gini, nggak usah Pak, udah, Bapak juga anak sakit. Enggak, ini ambil, nanti gampang kalau kurang lagi, saya akan bantu. Terus saya bilang, udah nggak usah Pak. Dia bilang, karena dia kasih di restoran, di sebelah kacanya ada suami istri, liatin kita. Saya kan pakai jaket ke KPK gitu. Jadi tuh orang bilang, wah ini orang lagi disogok gitu. Dan habis selesai itu saya putar balik, saya doakan dia sambil nangis, saya pegang dia. Makin tuh orang berdiri gitu. Dia pikir ketangkep karena saya pakai jaket. Padahal saya lagi berdoa gitu. Dan terus dia bilang, nggak tahu ini Pak, ini uang 3 hari terus saja ada di sini. Saya mau katakan buat Anda, nggak harus. Tuhan kadang nggak kirim kita orang yang terlalu kaya, nggak harus. Tapi dia kirim orang-orang yang memiliki kekayaan hati. Amin, saudara. Dan saya lihat orang ini nggak kaya banget. Tapi kalau ada Tuhan di situ, maka kekayaan sempurna ada di situ. Belum lagi teman saya, datang selengean. Begitu saya mau bayar, dia bilang mau kemana? Saya bilang bayar ke bawah, mau deposito. Deposito apa? Saya bilang buat deposito rumah sakit. Terus berapa kamu mau depositan? Saya bilang 10 juta sebelumnya gitu. Dia bilang ngapain 10 juta? Taruh aja 50 juta. Di situ masalahnya gue gak ada duit. Terus dia bilang gue gak minta dari lo. Kata Tuhan suruh gue yang bayar. Ya cepet dong bayar dong gitu. Hebat ya Tuhan kita. Dahsyat. Dan saya pelayanan ke Surabaya, ke Bali. Ada seorang putri dari umur 10 tahun dia dengar khotbah saya terus. Dari remaja kecil sampai dia sekarang 23 tahun. Dan dia bilang, Pastor Yohan yang harus berkati saya. Saya bilang, no, saya bukan gembala. Dia bilang, no, it doesn't matter. I want you. Saya bilang, no, kasih di gereja. Saya udah tuntun dia ke gereja. Saya udah tuntun untuk pranikah. Dia hadiri 2 kali. Dia telepon saya lagi, no, please, Om, please. I want you. Dan Tuhan bilang kepada saya, itu jiwa gitu. Jadi saya kenalkan juga dengan gereja, ya tentunya dengan teman saya yang gembala dan surat-surat dari dia. Dan saya bilang, saya hanya blessing, ya, saya berkati. Dan akhirnya istri saya jadi yang urus semua. Dan saya terbang, sebetulnya saya harus 2 hari di situ. Tapi karena ibu saya kritis, saya bilang, saya cuma sehari. Ternyata saya pindah lagi, saya cuma beberapa jam. I just bless you. Dia bilang, it's okay, Om. Dan ternyata itu urusannya berurusan dengan ibu saya gitu. Begitu selesai 2 jam pernikahan, terus saya bilang, Pak, Bu, kepada orang tuanya, saya harus jalan. Karena saya ditunggu lagi di rumah sakit. Saya mau jaga ibu saya. Biasa tiap hari kita begitu. Oh dia bilang, ya silakan. Dan dia kasih persembahan kasih. Waktu dia persembahan kasih di airplane saya buka, $5.000 itu kan 50 juta. Saya bilang, Tuhan kau baik amat sih. Di samping saya mengalami ujian gitu, saya lihat tangan Tuhan juga menyertai. Saya yakin dan percaya ketika Anda juga mengalami hal yang sama, tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting kita juga tahu bahwa kita dilahirkan bukan untuk jadi pecundang. Amin, saudara. Kita bukan dilahirkan untuk jadi orang kalah. Kita bukan dilahirkan untuk menjadi orang-orang yang dibawa, mengais-ngais rezeki. No. Yang saya tahu, saya dilahirkan, dipilih, dijadikan, ditentukan, dan dipanggil Tuhan untuk jadi pemenang. Anda dipanggil Tuhan, Anda boleh beribadah di tempat ini, di gereja ini. Bukan dipanggil, bukan hanya untuk dianiaya, tetapi yang jauh lebih hebat. Anda dipanggil, dipilih, dijadikan, ditentukan untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, betul. Dan yang ketiga, sang pemenang bukan hanya memiliki paradigma Allah dan juga dia tahu bahwa dia dilahirkan untuk jadi pemenang, tetapi yang ketiga,
Kita baca ayat yang ke-9. Mari baca sama-sama. Jadi kita hargai itu anugerah. Amin, saudara. Dan biarlah kita berubah dan kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti kehendak dan juga pelaku firman dalam hidup. Ayat yang ke-9. Mari baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, saudara. Anda pemenang bukan? Amin. Jadi yang pertama, miliki paradigma Allah. Selalu pikiran yang bersih. Pikiran yang positif. Amin, saudara. Meskipun tekanannya berat. Tadi saya katakan tekanannya berat. Penyakitnya itu dari jantung, penyakitnya nggak bisa nafas, sesak, pendarahan, tetap positif. Saya pikir pasti Tuhan akan tolong. Nggak mungkin Tuhan berdiam diri. Dan betul. Sampai hari ini Tuhan tolong Ebenezer. Yang kedua yang saya perhatikan juga bahwa saya yang harus mengerti. Bahwa saya, ibu saya, keluarga saya dilahirkan, dipilih, dijadikan, ditentukan untuk jadi pemenang. Bukan hanya ditonjokin terus. Gitu. Amin, saudara. Bukan hanya ditendang-tendang oleh iblis, oleh kuasa dunia, dan terus kita mulai merenung, kita mulai menangisi diri kita sendiri, nasib kita, oh kenapa jadi begini? Enggak. Tapi kita memang dilahirkan untuk jadi pemenang. Dan yang ketiga, sang pemenang itu biasanya tahu jalan keluar. Nah, ini yang sulit. Sekali lagi, sang pemenang itu biasanya tahu jalan keluar. Karena Alkitab katakan, Yosua dan Kaleb bilang hanya. Apanya hanya? Janganlah memberontak kepada Tuhan. Tiba-tiba mereka udah tahu. Jalan keluarnya ini. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Ketakutan itu harus hilang lenyap. Sebab mereka akan kita telan habis. Luar biasa perkataan mereka berdua. Dan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tahu persis mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Mereka juga tahu persis. Janganlah takut kepada mereka. Saya teriak di ruang ICU ketika ibu saya bilang, "Hei maut!" Seluruh keluarga tahu. "Di mana sengatmu? Kalau kau mau makan, ibu silahkan itu makan." Dia siap. Dia nggak takut kepadamu. Saya ngomong itu. Dan tiba-tiba 2 menit suster keluar. Kritis lewat. Langsung keluarga saya berlutut. Dia bilang, "Tuhan besar." Amin. Hari ini, kalau ternyata nasib kita masih begini-begini, coba introspeksi diri. Amin. Jangan-jangan masih kasar kali sama istri. Kadang-kadang masih tampar kiri kanan gitu. Ngomongnya kotor. Kalau Anda penyakit paru-paru ya berhenti rokok lah. Kan kita harus tahu jalan keluarnya. "Pak, saya ini paru-paru Pak, 7 bulan Pak." Ada seorang datang kepada saya begitu. Sebelum saya doakan dia bilang, "Pak, saya paru-paru tolong berdoa Pak. Katanya stadium parah." Terus tiba-tiba sebelum saya merem saya bilang, "Berhenti merokok." Terus dia bilang, "Kok Bapak tahu aja?" Saya bilang, "Tuh rokoknya ada di situ." Dia bilang, "Itu yang Pak, yang saya nggak bisa." Karena kau nggak tahu jalan keluar. Mestinya kau tahu. Kalau Anda di tempat ini, siapapun juga, kalau kita lihat kok hidup kita makin menurun. Jangan-jangan ada yang salah. Mungkin ibadah kita suka main-main kali. Amin, saudara. Ya. Ayo, kita sungguh-sungguh, kita tahu kok jalan keluar. Yang suka main-main bebe di di gereja, tobat. Amin. Tobat. Ntar jodoh nggak datang-datang. Bener. Yang masih curi-curi kemuliaan Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, hidup ini berharga. Kejadian ibu saya itu merubah hidup saya banyak. Benar. Every single minute, single second, itu terlalu berharga. Atau yang di ruangan ini yang biasa bulak-balik kalau ibadah, gitu, tobat. Kalau nonton konser kan sebelum konser kita buang air terus. Supaya kita tahu nanti kalau konser 3 jam. Waktu Justin Bieber ke
Indonesia, saya lihat nggak ada satupun yang ke WC. Bisa begitu ya, dihipnotis sedemikian rupa. Tapi kalau di gereja orang mundar mandir terus. Sampai ada seorang pria gitu, dia nggak tahu dia harus bikin apa. Begitu ibadah dia keluar, terus dia masuk lagi. Sampai koordinator tanya, mau ngapain? Nggak tahu Pak, saya mau kemana. Dia nggak tahu jalan keluarnya. Yesus adalah jalan keluar bagi persoalan kita. Ada yang bilang, Pak, ini guna-guna. Ada yang bilang, Pak, Bapak coba tanya. Oh, nggak usah. Saya punya Tuhan yang hidup kok. Udah. Bapak dihantam, ya doesn't matter. Ya, kita hidup benar, kita hidup kudus. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti bela. Pasti. Salah aja Anda minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bela. Apalagi Anda hidup bersih, berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan bela. Dan saya lihat selalu ada jalan keluar yang menolong. Saya lihat itu semua. Saya mau katakan buat Anda, kalau hari ini mungkin kita ada dalam tekanan seperti itu, mestinya kita tahu jalan keluarnya. Siapa jalan keluarnya? Di mana jalan keluarnya? Kemana jalan keluar? Saya punya teman dulu, ya, selalu hidupnya penyakitan, terus hidupnya ekonominya turun, karena suka bentak-bentak istri. Kalau ngomong sama istri, kuasarnya minta ampun. Gitu. Kadang-kadang kalau saya main catur sama dia juga gitu. Mama! Gitu. Saya suka bilang, Pak sedikit turun. Pak, sudah begini saya! Gitu. Dalam hati saya dia gak berantem sama istri, bisa berantem sama gue lagi gitu. Satu saat dia masuk rumah sakit, gak bisa napas. Siapa yang telepon saya? Istrinya. Pak Pendeta. Tapi istrinya bilang, si kurang ajar itu masuk rumah sakit. Saya kan nggak tahu siapa si kurang ajar. Dia bilang, biasalah Pak Pendeta yang suka bentak-bentak saya. Bentak-bentak apa Bu? Itu bentak-bentak. Oh, bentak-bentak. Di rumah sakit mana? Ada, dia sebut, saya datang. Dan bapaknya nggak berdaya. Gitu. Waktu lihat saya bilang, Pendeta. Terus saya bilang, Om, tobatlah Om. Terus dia bilang, dia bisik, tanpa kau bilang aku sudah bertobat. Kita doain tiap hari, sembuh. Keluar dari rumah sakit berubah semua. Panggil istrinya, Mama. Saya bilang kurang keras Om gitu. Amin saudara. Hari ini mungkin yang suka ya tanduk-tanduk suami, suka-suka kasar dengan suami, kita tahulah jalan keluarnya. Kenapa ya rumah tangga runyem? Ya pasti karena satu dan lain hal. Terus mungkin Anda bilang begini, kenapa ya Pak, kayaknya keberuntungan jauh daripadaku. Kita tahu kok jalan keluarnya. Coba banyak memberi. Coba banyak memberkati. Keluarga saya bilang, iya bagaimana Tuhan mau meninggalkan kau? Karena tiap hari hidupmu dipenuhi dengan pemberian. Keluarga saya bilang itu. Dan saya bilang juga kepada ibu saya, Ma, kalau mama sembuh ya, aku kasih deposito lagi ya buat, mama saya langsung. Dan saya tahu juga, uang yang saya kasih selalu habis. Buat siapa? Keluarga. Buat orang-orang susah. Yang datang ke rumah dia pasti. Kalau tiap bulan saya kasih 2 hari udah habis. Hari ketiga dia bisa, nggak malu. Ibu saya bilang, masih ada duit lagi nggak? Saya kadang-kadang suka agak jengkel. Saya suka tanya, kemana sih Ma uangnya? Terus dia jawab, kan itu sudah jadi uang Mama. Mama mau apain kan urusan Mama. Terus saya bilang, betul. Tapi kenapa terus-terusan kesini lagi gitu? Terus dia bilang, hanya kau yang beri Mama. Sampai hari ini hanya kau yang beri Mama. Saya tahu jalan keluarnya. Saya beri dia, hidup saya terus diberkati. Saya beri pekerjaan Tuhan seluruh keluarga dan saya lihat sampai hari ini cukup saja itu. Coba bagi saudara mungkin yang sulit dalam keuangan, finansial, belajar untuk memberkati. Itu jalan keluarnya. Dan Anda akan lihat.
Bukan hanya meminta terus, tetapi sekarang belajar memberi. Itu jalan keluarnya. Kata Yesus, katakan beri, maka engkau akan diberi. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat ayat 17. Sebagai ayat terakhir dalam kebenaran firman. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Jadi yang pertama, sang pemenang itu memiliki paradigma Allah. Amin. Yang kedua, sang pemenang itu dilahirkan. Dia tahu dilahirkan untuk jadi pemenang. Amin. Dan yang ketiga, dia tahu jalan keluar. Ya. Kunci kemenangan itu dia tahu. Dan yang keempat, kita baca ya ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Jadi sekarang, berarti sekarang. Amin. Jadi kalau Alkitab bilang jadi sekarang, udah kita lupakan the past. Amin. Jadi sekarang. From now on. Amin. By now. Ya. Sekarang, terus biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Nyata kebenarannya seperti yang kau firman. Hamba-hamba Tuhan, pendeta yang datang kepada kami, keluarga, teman-teman, sahabat. Mereka minta tanggapan saya dan saya bilang begini. Saya masuk di fase level gitu, yang lebih tinggi, mungkin yang tertinggi dalam kehidupan saya. Dan itu juga merubah banyak hal-hal. Baik itu paradigma, pemahaman, pola pikir. Bahkan di dalam tindakan saya berikut. Sifat karakter juga makin berubah dengan peristiwa. Yang keempat, yang saya tahu. Saya lihat nyata. Kalau saya sebagai hamba Tuhan pendeta hanya khotbah. Hanya ngajarin orang gitu. Tetapi tidak hidup di dalam khotbah itu. Di dalam ajaran itu juga sia-sia. Dan di dalam kesesakan seperti ini. Saya melihat bahwa Yosua dan Kaleb juga berkata, jadi sekarang biarlah kekuatan Tuhan itu nyata. Jadi bukan hanya perkataan saja, tetapi mengalami langsung. Mengalami apa yang kita baca, mengalami apa yang kita dengar, mengalami apa yang menjadi harapan kita alami. Ini bicara tentang bagaimana kalau kita mau mengalami, maka Allah yang harus menjadi dominasi. Atau Allah yang harus mendominasi hidup kita. Jangan biarkan daging yang mendominasi. Amin, saudara. Jangan biarkan dunia yang mendominasi. Jangan biarkan keinginan-keinginan kita. Jangan membiarkan tubuh yang mendominasi. Tapi biarkan Allah yang mendominasi hidup kita. Dan ini memang seringkali dibutuhkan satu penyerahan yang total. Sisi lain berdoa, sisi lain waktu saya berpuasa 24 jam gitu ya. Sisi lain waktu saya dalam doa saya lihat, dalam puasa saya lihat, aduh ibu saya menurun. Tapi Tuhan bilang begini buat saya, tetap. Dan saya lihat begini, ketika saya setia, ketika saya taat, biar Tuhan yang mendominasi. Biar Tuhan yang berkuasa atas hidupku, atas keluargaku. Saya lihat ibu saya tekanan darahnya naik. Ketika saya hidup dalam ketakutan, aduh biaya bagaimana ya, aduh ongkos bagaimana ya, aduh apa yang harus saya lakukan. Saya terpuruk di situ. Tapi ketika saya bilang, there will be, ada Tuhan dalam hidup. Saya lihat sebaliknya, pertolongan itu dekat. Kalau kita yang mengatur hidup kita hancur, Pak, Bu. Tapi kalau Tuhan yang berkuasa, kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, maka hidup kita diberkati. Kalau ketakutan yang hanya menghantui kita, maka hidup kita kacau. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, kalau Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka hidup kita akan terjamin. Maka hidup kita selamanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati.